Ada belut, gabus, dan ikan lele berenang bersama ikan arwana. Bergaul setelah menikah itu boleh, namun harus ada batasannya. Mengapa mengatur batasan dalam pergaulan dengan teman bagi suami istri setelah menikah itu penting dan bagaimana batasan yang seharusnya? Kita akan membahasnya di sini dalam program Kapas. Keluarga Allah pasti akan ke surga. Secara umum, batasan dalam rumah tangga adalah aturan, kesepakatan, atau garis yang jelas tentang apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan, hak dan tanggung jawab masing-masing anggota keluarga, serta cara berinteraksi yang sehat satu sama lain. Mengapa batasan penting dalam kehidupan rumah tangga? Yang pertama, untuk menciptakan rasa aman dan saling menghormati. Dengan adanya batasan, setiap anggota keluarga tahu bahwa perasaannya dihargai dan tidak dilanggar. Yang kedua, mencegah konflik yang tidak perlu. Banyak pertengkaran muncul karena batasan yang kabur. Siapa bertanggung jawab atas apa dan siapa berhak memutuskan apa. Yang ketiga, membantu disiplin yang sehat terutama pada anak. Anak belajar bahwa kasih tidak berarti bebas tanpa aturan. Batasan menolong mereka memahami konsekuensi. Yang keempat, menjaga kesehatan emosional. Tanpa batasan, anggota keluarga bisa merasa tertekan, dimanfaatkan, atau kelelahan secara mental. Yang kelima, memperkuat hubungan, bukan merenggangkannya. Batasan yang jelas justru membuat relasi lebih jujur, dewasa, dan bertahan lebih lama. Nah, bagaimana batasan dalam hal pergaulan dan pertemanan sesudah menikah? Batasan dalam pergaulan dan pertemanan setelah menikah adalah prinsip, sikap, dan aturan yang disepakati atau seharusnya dijaga oleh pasangan suami istri agar relasi dengan orang lain tidak merusak kesetiaan, keintiman, dan keutuhan pernikahan baik secara emosional, moral, maupun secara rohani. Mengapa harus ada batasan dalam pergaulan atau pertemanan setelah menikah? Jawabannya adalah karena ada pergeseran prioritas. Setelah menikah, pasangan menjadi relasi utama, bukan lagi teman, sahabat, atau keluarga besar. Artinya, waktu, perhatian, dan keputusan utama haruslah tertuju kepada pasangan. Pertemanan tetap ada, tetapi bukan lagi pusat kehidupan yang utama. Sekarang, apa saja batasan dalam pergaulan dan menjalin pertemanan yang harus diperhatikan setelah menikah? Yang pertama, ada batasan emosional. Batasan ini mencegah keterikatan hati yang berlebihan dengan orang lain, khususnya lawan jenis. Contohnya, tidak boleh mencurahkan masalah pribadi yang seharusnya hanya dibagikan kepada pasangan, atau tidak mencari penghiburan emosional dari orang lain ketika ada masalah rumah tangga, dan tidak membangun kedekatan khusus yang sifatnya rahasia. Banyak saudaraku perselingkuhan berawal dari kedekatan emosional, bukan kedekatan fisik. Yang kedua, batasan fisik. Setelah menikah, sentuhan, perhatian fisik, dan keintiman dibatasi hanya untuk pasangan. Menghindari situasi yang menimbulkan godaan atau kesalahpahaman, misalnya sering berduaan dengan lawan jenis. Yang ketiga, batasan waktu dan komitmen. Terlalu banyak waktu dengan teman dapat mengurangi kualitas hubungan suami istri. Kemudian, kegiatan sosial sebaiknya dibicarakan dan disepakati bersama. Pernikahan tidak boleh kalah oleh pergaulan. Yang keempat, batasan komunikasi termasuk media sosial. Tidak menyembunyikan komunikasi yang mencurigakan dari pasangan, tidak membangun hubungan pribadi yang intens lewat chat dengan orang lain. Transparansi di sini adalah kunci kepercayaan. Yang kelima, batasan nilai dan pengaruh. Tidak membiarkan teman mempengaruhi sikap atau keputusan yang bertentangan dengan nilai pernikahan dan iman. Dan juga tidak membuka ruang bagi nasihat yang meremehkan pasangan atau pernikahan. Nah, hal-hal berikut harus dihindari. Yang pertama, kedekatan khusus dengan lawan jenis. Kedekatan yang berlebihan seperti sering berbagi cerita pribadi, mencari perhatian, atau merasa lebih dimengerti oleh orang lain dapat menciptakan ikatan emosional yang seharusnya hanya dimiliki pasangan. Walau tidak ada kontak fisik, hati sudah mulai terbagi, dan perselingkuhan sering dimulai dari rasa nyaman, bukan niat jahat. Yang kedua, curhat masalah rumah tangga kepada orang lain.
Membuka kelemahan pasangan atau konflik rumah tangga kepada teman, apalagi lawan jenis, menggeser peran pasangan sebagai tempat berbagi yang utama. Dan hal ini bukan hanya membuka pintu salah paham, tetapi juga membangun kedekatan yang tidak sehat. Masalah rumah tangga seharusnya diselesaikan bersama dengan pasangan atau dengan pembimbing yang tepat. Yang ketiga, komunikasi rahasia atau tersembunyi. Ini harus dihindari. Ketika komunikasi harus disembunyikan, itu tanda batasan sudah dilanggar. Chat yang dihapus, telepon diam-diam, atau pertemuan tanpa sepengetahuan pasangan akan menggerogoti kepercayaan. Pernikahan seharusnya bertumbuh dalam keterbukaan, bukan kerahasiaan. Yang keempat, sering bertemu secara pribadi dan berduaan tanpa keperluan jelas. Hindari berada dalam situasi yang memberi ruang godaan, meski awalnya tidak ada apa-apa, adalah suatu bentuk kelalaian. Selain beresiko secara moral, kebiasaan ini juga dapat menimbulkan kecurigaan dan luka pada hati pasangan. Hikmat menuntun kita untuk menghindari kesempatan berbuat salah, bukan hanya perbuatan salah itu sendiri. Yang kelima, hindari memberikan pujian yang berlebihan kepada lawan jenis. Pujian yang terlalu sering, terlalu pribadi, atau bernuansa emosional dapat membangun ketertarikan dan rasa istimewa. Apa yang awalnya terlihat sopan bisa berubah menjadi kedekatan emosional. Pujian sewajarnya boleh, tetapi pujian yang menyentuh hati dan perasaan seharusnya menjadi milik pasangan saja. Yang keenam, hindari sentuhan fisik. Sentuhan meski terlihat ringan seperti menepuk, merangkul, atau berdiri terlalu dekat dapat menurunkan batasan dan membuka ruang keintiman yang tidak pantas. Sentuhan memiliki kekuatan emosional dan psikologis sehingga setelah menikah, keintiman fisik perlu dijaga khusus untuk pasangan. Yang ketujuh, hindari memberikan hadiah atau perhatian khusus. Memberi hadiah, perhatian istimewa, atau perlakuan berbeda dari orang lain dapat menciptakan ikatan khusus dan rasa eksklusif. Hal ini bisa menumbuhkan harapan, ketergantungan emosional, dan kesalahpahaman. Setelah menikah, perhatian khusus adalah ekspresi kasih yang seharusnya diarahkan kepada pasangan. Yang kedelapan, mengutamakan teman dibanding pasangan. Ketika waktu, energi, dan perhatian lebih banyak dicurahkan kepada teman daripada keluarga, ikatan pernikahan melemah. Pasangan bisa merasa diabaikan dan tidak dihargai, dan pernikahan seharusnya menuntut komitmen aktif, bukan sekedar status. Yang kesembilan, pengaruh teman yang meremehkan pernikahan. Teman yang suka meremehkan komitmen, menormalisasi ketidaksetiaan, atau sering mengkritik pasangan dapat merusak cara pandang kita terhadap pernikahan itu sendiri. Nasihat yang salah, meski dibungkus dengan humor atau empati, dapat mengikis kesetiaan secara perlahan. Yang kesepuluh, flirting atau candaan yang melampaui batas. Gurauan genit, pujian berlebihan, atau sikap menggoda sering dianggap ringan, padahal hal itu membangkitkan ketertarikan dan memberi sinyal yang salah. Apa yang dimulai dengan candaan bisa berkembang menjadi keterikatan emosional yang mendalam. Yang kesebelas, membandingkan pasangan dengan orang lain. Perbandingan membuat hati tidak puas dan menumbuhkan kekecewaan. Saat seseorang mulai melihat kelebihan orang lain sambil menyoroti kekurangan pasangan, kasih perlahan digantikan oleh kritik dan juga penyesalan. Pernikahan sehat bertumbuh dari rasa syukur, bukan perbandingan. Yang ke-12, yang terakhir, media sosial yang tidak terjaga. Interaksi digital dapat menciptakan kedekatan cepat tanpa disadari. DM pribadi, komentar intim, atau mengikuti konten yang menggoda bisa menjadi pintu masuk ke relasi yang tidak sehat. Media sosial perlu digunakan dengan kesadaran, batasan, dan tanggung jawab, bukan kebebasan tanpa kontrol. Nah, agar batasan-batasan dalam pergaulan dan pertemanan setelah menikah berjalan sehat, maka yang pertama, suami istri harus menjadikan pasangan masing-masing prioritas utama. Yang kedua, teruslah membangun keterbukaan dan kejujuran satu dengan yang lain. Yang ketiga, membicarakan dan mencapai kesepakatan bersama tentang batasan-batasan yang harus dibuat. Yang keempat, berusaha menggunakan hikmat dalam bergaul dan dalam hal pertemanan. Yang kelima, menjaga keseimbangan antara relasi sosial dan juga keluarga. Yang keenam, memelihara keintiman dengan pasangan. Semakin kuat hubungan suami istri, semakin kecil godaan dari luar. Waktu berkualitas, komunikasi yang hangat,
dan perhatian yang konsisten menjadi pagar alami bagi pernikahan kita. Dan yang ketujuh dan paling utama, membangun kedekatan spiritual dengan Tuhan. Alkitab mengatakan dalam Kejadian 2 ayat 24, sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya. Artinya, pernikahan menempatkan pasangan sebagai relasi utama, sehingga hubungan lain tidak boleh menyainginya. Kemudian Amsal 4 ayat 23, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Alkitab menekankan penjagaan hati bukan hanya tindakan lahiriah. Dan yang terakhir 1 Korintus 15 ayat 33, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Alkitab mengingatkan bahwa relasi yang salah dapat merusak karakter dan komitmen dalam pernikahan. Sebagai kesimpulan, batasan dalam pergaulan dan pertemanan penting setelah menikah karena batasan tersebut melindungi keutuhan pernikahan. Batasan menjaga kesetiaan, mencegah keterikatan emosional atau fisik dengan orang lain. Dan hal itu melindungi keintiman suami istri agar perhatian, waktu, dan hati tidak terbagi. Dan hal itu mencegah konflik dan kecurigaan. Batasan yang jelas membangun kepercayaan. Kemudian, itu menegaskan prioritas pernikahan. Pasangan menjadi relasi utama, bukan teman, serta kemudian menjaga kualitas dan kesaksian hidup Kristen. Sebab hidup sesuai nilai dan komitmen pernikahan adalah ciri dan karakter orang Kristen. Batasan saudaraku bukan untuk membatasi kebebasan, tetapi untuk menjaga kasih, kesatuan, dan komitmen pernikahan. Batasan adalah bentuk nyata berkata, hatiku, waktuku, dan kesetiaanku hanyalah milikmu. Demikianlah pembahasan kita kali ini, dan bila sahabat Kapas merasa diberkati, jangan lupa untuk like dan komen serta bagikan tayangan ini supaya semakin banyak orang lagi yang diberkati. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian, dan salam Kapas.